selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa memandu acara webinar kita di malam hari ini ya dengan topik yang sangat spesial. Saya Dr. Dani dan pemateri kita pada malam hari ini adalah Dr. Fawaid Akbar dan Nurse Rizal Mustaqim MK, Magister Keperawatan, dan beliau ini adalah orang yang insya Allah sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus diabetes. Dan tema kita pada malam hari ini adalah tentang cegah diabetes dan sembuhkan jika sudah terkena. Nah, ini sangat menarik sekali di malam Sabtu ini, dan sebagian orang tentu yang hadir di malam hari ini ada yang ingin tahu apa itu diabetes, atau mungkin ya ada saudaranya atau sahabatnya, keluarganya, atau dirinya sendiri yang mengalami diabetes dan memiliki keinginan tahuan lebih tentang bagaimana sih kalau menyikapi diabetes ini, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana kalau sudah terkena diabetes apa yang harus dilakukan. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, untuk pengantar webinar kita pada malam hari ini, bahwasanya webinar kita diadakan pada malam hari ini, alhamdulillah dengan dukungan dari Naturafit Healthy by Nature, di mana eh, ini adalah program berkelanjutan dalam rangka memberikan edukasi kesehatan kepada seluas-luasnya masyarakat. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, beruntung sekali, alhamdulillah bisa bergabung pada malam hari ini dengan live. Walaupun sebagian orang yang mendaftar mungkin ada kendala pekerjaan atau kendala yang lain sehingga tidak bisa bergabung live pada malam hari ini, tapi mudah-mudahan nanti ada rekamannya dan bisa juga di-share kepada yang terhalang untuk mengikuti entah itu kendala sinyal ataupun yang lainnya. Tapi tentunya jika kita mengikuti secara live, tentu akan insya Allah lebih baik ya ketimbang kita menyimak rekamannya aja. Karena kalau dengan live ini kita mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi secara utuh, dan nanti ada sisi tanya jawab juga secara langsung. Baiklah, kita akan mulai 1 menit lagi, dan saran saya kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian ya, bahwasanya akan lebih baik kalau webinar ini diikuti dengan secara seksama ya, sambil nyatat juga lebih baik ya. Dan jika sudah ada unek-unek apa yang ingin ditanyakan seputar diabetes, simpan aja dulu ya. Nanti kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Baiklah, saya akan sapa dulu ya pembicara kita pada malam hari ini. Ini adalah sahabat saya, seorang public speaker, Dr. Fawaid Akbar. Assalamualaikum, Dr. Fawaid. Oke, saya sudah Oke. memberikan permisi buat unmute. Tadi nggak bisa ngomong. Oke, Dr. Fawaid, Assalamualaikum. Apa kabar, Dr. Fawaid? Waalaikumsalam dok, izin saya nggak bisa buka video juga ini. Nggak apa-apa. Nah, ini. Ya, nah, Dr. Fawaid ini memang seorang dokter yang berprestasi ya, memiliki seorang dokter dengan public speaker, beliau salah satu public speaker, dan beberapa kali memiliki prestasi di bidang berbagai lomba kreativitas. Dan dokter malam hari ini akan membahas tentang bagaimana apa sih itu diabetes dan bagaimana cara mencegahnya. Silakan untuk di-share slide-nya, Dok. Saya berikan ini dulu ya, akses dulu supaya dokter bisa meng-share slide kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, walaupun kegiatan kita ini ilmiah dan mendatangkan manfaat, tapi santai aja sambil rebahan juga nggak masalah gitu ya Bapak Ibu sekalian, sambil makan juga nggak masalah, tapi stay tune untuk di layar ataupun sambil didengarkan dengan seksama. Baik, silakan di
share screen. Ya baik dokter, izin share Ya, screen. baik. Ya, apakah sudah tampak Bapak Ibu? Ya, Ya, sudah tampak. ya, baik dok. Izin langsung mulai ya dok. Langsung aja. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam yang saya hormati ya, Dokter Dani ya, selaku moderator webinar pada malam hari ini dan pemateri berikutnya yaitu nurse ini ya, apa nama? Pak Rizal Mustaqim. Pak Rijal Mustaqim ya, yang saya hormati ya. Izin Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan sama-sama sharing ya terkait kenali diabetes sejak dini dan pencegahannya. Jadi kita akan membahas tentang diabetes ya. Maka sebelum saya menjelaskan tentang diabetes, kita kenalan dulu ya. Eh, Kalau kata pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi, kan saya Dr. Wawaid Akbar, saya kelahiran di Pontianak ya, 21 November 93 ya. Saya bekerja di UPT Puskesmas Katulistiwa Pontianak dan juga di Pusat Layanan Kesehatan IAIN Pontianak. Jabatan saya kalau di Puskesmas sebagai dokter umum, kemudian di IAIN Pontianak sebagai Kepala Penata Pusat Layanan Kesehatan IAIN Pontianak, dan juga saya supplier akreditasi Pasangkes ya dari lembaga LPA Lampi. Ini beberapa pelatihan yang saya dapat ikutin. Baik, kita langsung saja ya. Itu profil singkat dari saya, Bapak Ibu. Kita lebih banyak akan membahas tentang diabetes. Nah, baik Bapak Ibu, diabetes mellitus atau kencing manis ya, mungkin Bapak Ibu semuanya sering mendengar di masyarakat tentang penyakit ini, gitu kan. Lebih umumnya terdengar adalah kencing manis. Nah, mungkin kita akan bahas bersama-sama yaitu kencing manis adalah penyakit di mana terjadinya kadar gula di dalam darah itu tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Nah, di dalam penyakit kencing manis ini di sini Bu, saya akan menjelaskan secara analoginya. Jadi ibarat gini, di dalam pembuluh darah kita itu kadar gulanya itu cenderung tinggi dikarenakan misalnya kita memakan sesuatu. Ya, kita memakan makanan misalnya yang bersumber dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu akan diproses menjadi glukosa. Glukosa ini berada di dalam darah yang dimana akan ditransfer ke dalam sel untuk nantinya menghasilkan energi ya, baik yang menghasilkan energi di berbagai macam organ, misalnya otak kita, tubuh kita, otot kita, jantung kita, semuanya akan ditransfer ke situ. Nah, glukosa dalam darah ini yang tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah, beberapa hal di mana bisa dikarenakan adanya organ pankreasnya yang rusak ataupun tidak. Untuk apa namanya, glukosa ini masuk dalam sel menghasilkan energi itu butuh yang namanya insulin. Nah, insulin ini ibarat seperti ini Bu, Bapak Ibu. Ibarat sebuah mobil transportnya. Jadi kalau glukosa ini masuk ke dalam sel itu harus ada insulin. Nah, seperti itu. Ibarat kalau kita mau masuk tol ya, mau masuk tol itu harus ada mobil, kita masuk dalam mobil. Kalau nggak masuk dalam mobil kita nggak bisa masuk dalam tol tersebut. Nah, insulin ini adalah hormon ya yang dibuat oleh pankreas yang dimana merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula dalam darah. Nah, di mana insulin ini menyebabkan gula berpindah ke dalam sel tubuh sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Jadi ada dua yang bermain di sini, yaitu gula darah dan insulin. Ya, pahami bersama dulu ya, gula darah dan insulin. Jadi makanan yang kita makan, karbohidrat yang kita makan akan diproses menjadi glukosa yang akan ada di dalam pembuluh darah kita dan akan ditransfer ke sel-sel tubuh kita. Dan untuk masuk dalam sel tubuh, dia butuh insulin. Nah, insulin inilah sebagai alat transportasinya untuk bisa masuk di dalam sel tubuh manusia. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini, nah, misalnya kita makan ya, kita makan
seperti saya sampaikan tadi, akan menghasilkan yang namanya glukosa, kemudian ada pankreas yang akan menghasilkan insulin ya, di mana glukosa tadi dalam pembuluh darah ya, di dalam pembuluh darah itu masuk masuk ke dalam sel harus melalui insulin. Akan tetapi bisa jadi karena insulinnya banyak berlebihan, dia tidak optimal masuk dalam glukosa, bisa jadi dikarenakan kurang produksinya. Jadi penyebabnya ada seperti ini ya. Karena tidak optimal dan tidak bisa masuk dalam selnya, jadi maka tidak bisa menghasilkan suatu energi dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi makanya ketika orang-orang kencing manis atau itu kadang-kadang kenapa kok bisa pengen makan terus ya kan, itu pengen makan lapar terus karena begini Bapak Ibu. Kebiasaan kita ketika kita makan ya, kita makan dalam kondisi normal itu eh, insulin insulin akan bekerja untuk menstabilkan gula darah dalam tubuh kita. Akan tetapi ketika kita makannya tidak teratur, yang tinggi tinggi karbohidrat, tinggi gula misalnya rutin, maka akan ada fase di mana insulin itu resisten ya, tidak optimal lagi untuk bisa menjadi transport untuk masuk ke dalam sel tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dikarenakan hal tidak optimalnya tadi masuk ke dalam sel, maka akan ada calling gitu misalnya, rasa lapar terus. Makanya terus makan, 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 makan. Nah, seperti itulah dia. Apa namanya analoginya. Kenapa seorang pasien kencing manis nanti ada gejalanya mereka merasa lapar terus? Ya, karena kan tadi tidak bisa optimal gula darahnya masuk di dalam sel tubuh tadi. Nah, seperti itu. Maka terasa lapar, lapar terus seperti itu. Nah, di sini ada tipe-tipe diabetes. Ya, pertama tipe diabetes tipe 1 ya, ini sangat jarang terjadi ya. Di mana ini pengobatannya dia harus menggunakan insulin ya, dikarenakan kerusakan organ dari pankreasnya. Nah, yang sering terjadi adalah diabetes tipe 2 ya Bapak Ibu. Diabetes tipe 2 di sini 90 sampai 95% penderita diabetes itu menderita diabetes tipe 2. Nah, kemudian diabetes dalam kehamilan ya, ini kan dikarenakan adanya perubahan hormonal pada ibu hamil dan kemudian diabetes tipe lainnya. Nah, kita akan bahas diabetes tipe 2. Ya, seperti saya sampaikan ya Bapak Ibu, bahwasanya penderita diabetes atau kencing manis tipe 2 di sini glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resisten terhadap insulin. Karena udah nggak optimal lagi ya. Ada resistensi untuk bisa membantu glukosa tadi masuk dalam sel. Kalau orang normal itu glukosanya akan mudah masuk ke dalam selnya sehingga akan stabil gula darahnya di dalam pembuluh darah tersebut. Nah, seperti itu. Ya, pahami di sini bahwasanya karena glukosanya tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh manusia. Di mana sel ini sebagai pusat nantinya menghasilkan energi untuk manusia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah ini gejala ya, gejala ada tanda dan gejala yang itu pertama gejala klasik ya. Akan ada rasa haus yang berlebihan. Loh kok bisa? Kenapa orang kencing manis itu rasa hausnya berlebihan? Nah, karena tadi saya sampaikan ketika glukosa ini tidak dapat diserap di dalam selnya tadi, maka dia akan lari ke ginjal. Ginjal sebagai proses sekresinya akan membuat kita untuk selalu sering kencing. Ini gejala yang ketiga. Kalau udah sering kencing akan membuat kita rasa hausnya yang pengen minum aja karena kita selalu buang air kecil tadi. Nah, seperti itu. Rasa kencing itu membuat kita akan selalu pengen minum. Ya, jadi rasa hausnya akan ada berlebihan, kemudian rasa lapar berlebihan dan berat badan akan menjadi turun drastis. Kemudian ada gejala lain, luka lambat sembuh, mata kabur dan mudah lelah. Nah, kemudian nah ini gejala yang saya sampaikan tadi, dia akan sering kencing ya Bapak Ibu, kemudian mudah lapar dan haus ya, karena penyebabnya tadi tidak bisa terserap full di dalam sel tubuh manusianya tadi, kemudian berat badannya akan menurun. Nah, kemudian ini gejalanya ya pada ibu hamil ya, biasa juga dengan dia melahirkan baby giant ya, yang berat badannya itu bisa lebih dari 4
kilogram. Kemudian gejala impoten ya, impoten, disfungsi ereksi, kemudian sering kesemutan ya karena memang kencing manis ini akan merusak beberapa organ-organ saraf ya. Seperti itu. Kemudian nah, ini adalah faktor-faktor resiko ya terjadinya penyakit kencing manis ya. Yang pertama memang ada keturunan, faktor keturunan punya resiko ya. Di mana misalnya ada ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita menderita kencing manis, maka kita punya resiko ya, resiko untuk bisa menderita kencing manis tadi. Kemudian usia juga sangat mempengaruhi risikonya, yaitu lebih dari 40 tahun itu bisa untuk terkena kencing manis, punya risiko faktor risikonya. Kemudian dislipidemia, kalau biasanya orang awamnya bilang kolesterolnya tinggi ya, kemudian melahirkan anak lebih dari 4 kilo ya berat badannya. Kemudian diet tak sehat dan kurang aktivitas. Nah, sering konsumsi ya yang karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi ya, dengan tidak dibarengi dengan aktivitas olahraga itu resikonya tinggi. Kemudian yang namanya juga obesitas. Nah, kegemukan ini adalah faktor risiko untuk terjadinya dari kencing manis tadi. Nah, kemudian kebiasaan yang dapat menyebabkan diabetes. Nah, kita sering ini ya Bapak Ibu ya, makannya fast food ya, tidak menyebutkan merek yang tinggal pesen nasi goreng sama fried chicken misalnya kan. Nah, kemudian banyak makan gorengan pagi-pagi saja sudah kita makan gorengan. Nah, kemudian minuman bersoda ya. Kemudian nah kebiasaan kurang tidur ya juga bisa menyebabkan diabetes. Nah, stres yang begitu meningkat. Nah, ya kalau udah kita dengan stresnya tinggi itu punya risiko juga untuk bisa menyebabkan diabetes. Nah, kemudian dari penderita pasien yang dengan merokok, orang dengan merokok juga bisa menyebabkan diabetes. Nah, ini adalah komplikasi yang dapat terjadi ketika seseorang, nah, itu menderita diabetes. Nah, komplikasinya bisa mengarah ke kerusakan jantung. Nah, bisa kadang-kadang orang kencing manis juga bisa terkena serangan jantung. Kemudian kerusakan saraf. Nah, lebih-lebih ini apa namanya? Dia akan merasa sering tidak terasa baal baik di kakinya, tangannya, terasa kaku dan segala macam. Nah, kemudian kerusakan ginjal. Nah, pada kasus-kasus yang mereka diabetesnya tidak terkontrol, maka dia akan apa namanya? Mengalami cuci darah ya untuk cuci darah ya karena sudah mengalami kerusakan ginjal nah, seperti itu. Kemudian kerusakan dan kematian jaringan. Nah, ini kadang-kadang pada yang mereka luka ya, luka udah jadi ulkus nanti itu akan bisa mudah untuk terjadinya kerusakan dan kematian jaringan. Nah, kemudian kerusakan pembuluh darah, kemudian ada disfungsi seksual dan katarak dan kebutaan. Nah, ini sering pada penderita diabetes itu akan mudah untuk mengalami katarak ya dan atau kabur matanya. Nah, seperti itu. Bahkan sampai mengalami kebutaan. Kemudian, nah ini kriteria diabetes. Jadi kita untuk memastikan apakah kita ini mengalami diabetes atau tidak. Nah, itu dengan beberapa hal ini. Pertama tadi kita lihat gejalanya. Ada nggak gejala ini sama kita? Sering haus misalnya, sering lapar, sering kencing terutama di malam hari misalnya kan. Terus kemudian berat badan turun drastis. Nah, kita lakukan pengecekan. Nah, pengecekannya kita melakukan pemeriksaan gula darah. Ya, gula darah plus puasa ya. Kita itu misalnya malam hari kita mau ngecek ya, besok paginya itu kita harus puasa minimal 8 jam. Gula darah puasanya itu eh, lebih dari atau sama dengan 126 miligram per desiliter. Atau ya pemeriksaan glukosa plasma lebih dari atau sama dengan 200 miligram per desiliter atau jam setelah misalnya eh, pemeriksaan gula darah habis itu diberikan tes toleransi gula oral ya melakukan tes toleransi gula oral dengan kita memberikan glukosa 75 gram atau dengan kita melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu ya di mana ukurannya adalah lebih dari atau sama dengan 200 miligram per desiliter dengan keluhan klasik atau krisis hyperglycemia yang tadi saya sampaikan. Dan lebih validnya lagi Bapak Ibu yang bisa menggunakan pemeriksaan HbA1c.
lebih dari atau sama dengan 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National eh, Glycohemoglobin Standardization Program ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih untuk mengeceknya mau seperti apa. Nah, kadang kan sekarang kan sudah mudah ya, alat sudah mudah bisa dibeli. Kemudian di Puskesmas bisa mengecek gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasa, gula darah sewaktu ya. Nah, itu udah bisa mudah dengan aksesnya. Hanya HbA1c kadang-kadang kita harus melakukan pemeriksaan di laboratorium. Nah, seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pengecekan, yang penting tadi alatnya sesuai standar dan pengecekannya benar. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa hal ya yang untuk kita melakukan pilar pengelolaan diabetes ya, ada 5. Oke. Yang pertama adalah perencanaan makanan. Jadi kita harus memang mengatur makanan. Makanan apa yang kita makan. Jangan sampai melebihi dari jumlah kalori yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Ataupun kalau tidak, secukupnya saja, tidak berlebihan. Kalau kita nggak bisa menghitung kalori ya secukupnya saja. Ya, jangan sampai kita berlebihan karena yang berlebihan pun tidak baik. Nah, kemudian olahraga aktivitas fisik. Nah, Bapak Ibu ya, olahraga aktivitas fisik ini beda dengan apa yang kita kerja di rumah ya. Kadang-kadang ada pasien ini seperti ini. Dok, saya tanya, sudah olahraga di rumah? Sudah dok, kan olahraganya apa? Saya nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah. Itu kan olahraga dok. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Olahraga ringan ya yang memang ada relaksasinya. eh, Bisa dengan jogging ringan ya. Seperti itu. Tidak perlu yang berlebihan. Yang memang ada aktivitas fisik yang memang dilakukan. Nah kemudian, minum obat yang teratur ya. Minum obat teratur harus rutin ya seperti itu. Kemudian edukasi penyuluhan ya, kita harus banyak dengar informasi-informasi terkait bagaimana untuk penyembuhan dari diabetes. Nah, ketahui Bapak Ibu, diabetes ini ya kita hanya bisa menormalisasikan gula darahnya ya supaya tetap stabil ya dengan berbagai macam cara tadi disampaikan ya, dengan mengkonsumsi obat, mengkonsumsi bahan-bahan makan lainnya yang menyehatkan tubuh. Nah, seperti itu yang bisa mengontrol kadar gula darah tadi. Kemudian seperti biasa harus kontrol rutin. Nah, ini lima pilar pengelolaannya. Lalu biasanya ya pada kasus-kasus diabetes ya disarankan untuk selalu memakai alas kaki kalau berjalan ya karena takut menimbulkan luka karena akan mempengaruhi proses penyembuhannya. Nah, seperti itu. Kemudian hati-hati juga memotong kuku sama penyebabnya kita menghindari terjadinya adanya luka walaupun sedikit ya. Karena akan bisa menyebabkan apa namanya? Hal yang lebih misalnya lama proses penyembuhan lukanya dan segala macam. Nah, ada 4 cara nih supaya kita ini mudah untuk mencegah dari diabetes. Ya, yang pertama adalah cek kadar gula secara teratur. Nah, ini hal yang penting untuk kita mencegah sejak dini ya. Walaupun usianya belum 40 tahun, ini faktor risiko, tapi makannya itu sudah makan yang tinggi gula, karbohidratnya tinggi, lalu kemudian obesitas ya, dan punya faktor keturunan, silakan segera lakukan cek gula darah. Dengan patokan tadi gula darah puasa ya lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter. Nah, itu yang jadi patokan. Nah, apakah tinggi atau tidak dibarengi gejala atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dengan jaga pola makan yang baik. Nah, jangan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, lemak, atau minyak dan garam yang secara berlebihan. Ya, kita makan yang secukupnya saja ya, secukupnya yang bisa kita atur. Kalau udah makan gula banyak hari ini ya udah nggak usah gitu. Hari ini banyak udah makan gorengannya udah 1 2 gorengan itu udah lumayan banyak ya. Nah, jadi bagaimana bagaimana kita bisa mengaturnya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ya yang ketiga adalah menjaga berat badan ideal. Nah, biar tidak berat badan berlebih. Nah, cara pengukurannya gampang Bapak Ibu. Sekarang sudah ada aplikasi bisa dilihat dengan IMT atau BMI ya. Atau di searching Google, situ ada kalkulator BMI atau IMT. Nah, untuk melihat ya, saat ini berat badan Bapak Ibu ini ideal atau tidak. Nah,
Jadi seperti itu. Kalau dia kurang dari 18,5 maka dia berat badannya kurang. Tetapi kalau dia 18,5 sampai 22,9 maka dia akan berat badannya ideal. Kemudian ketika lebih dari 23 maka dia akan berat badannya menunjukkan berat badan lebih. Nah, 23 sampai 24,9 risiko obesitas, 25 sampai 29,9 obesitas grade pertama, kemudian lebih dari 30 akan obesitas grade kedua. Nah, seperti ini ya. Jadi silakan ukur. Sekarang bisa cek ya di Google, searching aja kalkulator BMI atau IMT. Nah, seperti itu. Kita usahakan berat badan menuju berat badan yang ideal, yang normal. Nah, seperti itu dengan mengatur pola makan. Contoh ya, contoh. Rio memiliki berat badan 62 kilogram dan tinggi 170 cm. Ini secara manual ya Bapak Ibu. Cara hitungnya bagaimana? Nah, berat badannya dan tinggi badannya ya. Tinggi badannya kita kuadratkan ya. Jadi 62 ya kita 170 cm kita ubah ke meter ya. Kita kuadratkan ya 62 dibagi 2,89 maka dia IMT-nya atau BMI-nya 21,45. Nah, ini menunjukkan berat badan yang ideal. Dan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah latihan jasmani secara teratur. Nah, kita lakukan berolahraga selama 150 menit per minggu ya, per minggu ya, bukan per hari. Jadi bisa diatur dibagi nih gitu kan waktunya per hari berapa atau latihan dengan aerobik ya sedang selama 90 menit per minggu dengan latihan aerobik yang berat. Kemudian latihan tersebut dapat dibagi 3 sampai 4 kali per minggu. Nah, itu bisa diatur di rumah ya. Ada jedakan waktu khusus ya untuk bisa kan udah bisa senam dari rumah sekarang sudah super canggih ya bisa buka YouTube ataupun nggak mau jogging di luar misalnya bisa dengan senam-senam ringan di rumah. Nah seperti itu. Ayo saya berharap kita sudah kenali ini tadi diabetes dan kalau sudah kenal maka kita bisa mencegah. Kalau sudah terkena ayo segera diobati. Jadi ada 5 pilar yang harus kita lakukan dalam pengolahan diabetes. Nah, seperti itu. Lakukan perencanaan makanan ya, kemudian minum obat teratur, kemudian aktivitas fisiknya ya, aktivitas fisiknya dijaga ya dilakukan dan lakukan kontrol rutin. Nah, sebagai pengelolaan dari diabetes tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan cepat kita cegah dari sekarang, mumpung yang masih muda ataupun yang belum terkena diabetes, cegah dari sekarang. Karena lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti akan kita banyak lebih ketanya jawab saja, kita sering diskusi ya. Karena lebih enak mungkin dengan diskusi, dengan Bapak Ibu bertanya, kita akan lebih terangkan lagi. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya materi pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Dr. Dani, silakan. Baik, alhamdulillah bagus sekali, menarik sekali dan jelas sekali apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Fawaid tentang apa itu diabetes, mengapa bisa terjadi diabetes ya dalam waktu yang terbatas tapi sangat komprehensif menurut saya. Dan baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Rijal Mustaqim, nurse, magister kesehatan, magister keperawatan, dan beliau adalah seorang perawat spesialis di bidang luka, inkontinensia, dan beliau ini memang sudah jam terbangnya udah tinggi banget dalam menangani pasien-pasien diabetes yang mengalami komplikasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Karena di masyarakat kita itu kan sering dikenal istilah diabetes kering, diabetes basah. Nah, kalau istilah orang awam, ya istilah orang apa ya, non kesehatan ya, ada diabetes kering, diabetes basah katanya. Nah, jadi kalau Pak Rijal ini memang spesialisnya memang memberikan keperawatan luka di bidang diabetes ya, yang disebut dengan diabetes basah itu. Jadi Masya Allah kita menggabungkan dua pemateri yang expert di bidangnya masing-masing ya. Baik, saya sapa dulu Pak Rijal. Assalamualaikum Pak Rijal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Apa kabar Dokter Alhamdulillah. Dani? Sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Rijal, teknologi menyatukan kita ini ya berbeda kota tapi bisa kita live bareng. Jadi Pak Rijal ini adalah owner dari Sahabat Care ya. Eh, ya memang Sahabat Care ini memang intens dan konsisten dan spesialistik dalam melakukan perawatan luka, khususnya di bidang luka diabetes. Baiklah, kita langsung aja mulai Pak Rijal. Bisa di-share screen materinya Pak Rijal. Ya, insya Allah. Baik, sudah nampak ininya, apa namanya, slide kita. Ya. Baik, sudah Pak Rijal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kita ucapkan kepada tim panitia khususnya Naturafit ya yang pada malam hari ini mengkondisikan kita untuk dapat berjumpa bersama, khususnya moderator kita ini, beliau adalah senior saya dan menjadi guru saya juga, Dokter Dani, waktu sama-sama dulu di suatu Faskes, dan juga senang berkenalan dengan Dokter Faid. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita dapat bersinergi dalam hal untuk apa namanya mengurangi lah tingkat kejadian dari khususnya kencing manis. Insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang akan kita sampaikan ini bersama-sama akan sedikit demi sedikit menyampaikan kepada umat, kepada orang-orang di luar, khususnya terkait dengan pencegahan diabetes pada usia muda khususnya. Baik, kita mulai. Selamat malam Bapak Ibu yang ada saat ini di hadapan bersama, walaupun jasad kita tidak dapat bersama, tetapi kita saling bersama menatap wajah kita, ya. Insya Allah, izinkanlah saya untuk sedikit menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kencing manis pada luka ya. Dan perkenalkan untuk awalnya kita perkenalkan, nama saya Rizal Mustaqim ya. Saya lahir dari Pontianak pada tahun 1990. Pendidikan saya diawali dengan diploma 3 di Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak. Kemudian saya menyambung di S1 Keperawatan plus Professioners-nya itu Distrik Muhammadiyah Pontianak, dan kemudian saya lanjut S2 Magister Keperawatan di Institut Teknologi Kesehatan Muhammadiyah Kalbar. Untuk keahlian saya memiliki kemampuan di bidang 3 bidang, itu di luka ya, stoma dan inkontinensia. Nah, kalau Bapak Ibu bingung terkait dengan apa itu stoma dan inkontinensia, ya stoma itu bidangnya bagian pencernaan ya. Jadi ada pasien yang tidak bisa buang air besar secara natural dari bawah ya. Yang biasa buangnya dari perut ya. Ada biasa dokter bedah digestif itu di rumah sakit biasanya ada pasien khusus yang tidak bisa buang air besar melalui secara normal. Inkontinensia itu berhubungan dengan jalannya pembuangan air seni atau urin. Nah, kalau kita mengarah kepada keperawatannya. Baik Bapak Ibu, saat ini yang sudah disampaikan oleh moderator kita, Dr. Dani, saya sebagai owner di sebuah Faskes 1 primer ya, di rumah perawatan luka stoma inkontinensia Sahabat Care yang berposisi di Kota Baru, Pontianak, Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya ya, kita malam hari ini akan menyampaikan beberapa yang sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian ketahui. Yang pertama terkait dengan, saya buka pakai bahasa umum ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu kencing manis, atau biasa kita kenal orang-orang apa namanya, orang-orang di pendidikan itu namanya diabetes mellitus ya. Kemudian yang kedua itu luka kencing manis ya. Kemudian proses penyembuhan luka, kemudian pencegahan, kemudian penanganan, dan terakhir nanti kita coba sedikit evaluasi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Faid ya, Fawaid terkait dengan apa itu diabetes mellitus atau kencing manis ya.
Tadi kencing manis tadi kita lihat ada empat tipe. Nah, yang biasa sering terjadi pada pasien-pasien kita ini lebih kurang itu adalah yang tipe 1 maupun tipe 2. Secara gambaran umumnya itu ya, kalau tadi disampaikan oleh Dokter Fawaid terkait dengan tipe 1 ya, yang dimana itu pankreasnya itu sulit sulit untuk menyampaikan atau menghasilkan ya hormon insulin secara pabriknya. Nah, jadi biasanya ini kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui, rata-rata orang Indonesia itu kalau ada yang menggunakan insulin ya dari luar, nah itulah tipe 1. Ya, biasa juga yang tipe 2 menggunakan. Tapi rata-rata yang tipe 1 ini dia menggunakan membantu dengan suntikan insulin, rata-rata itu yang di usia muda. Nah, itu tipe 1 rata-rata ya. Nah, tipe 2 ini biasanya rata-rata juga adalah orang-orang yang biasanya menggunakan obat, yang dibantu dengan obat untuk menurunkan untuk merangsang pankreasnya itu menghasilkan hormon insulinnya. Jadi perbedaannya itu ya seperti yang disampaikan Dr. Fahir itu adalah memang untuk tipe 2 itu dia masih bisa berkenalan ya, sel-selnya itu bisa masih berkenalan dengan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Oke, sekarang kita masuk. Apa itu luka kencing manis atau diabetic ulcer? Ya, luka kencing manis itu, nah ini kita lihat sedikit ya. Kalau memang tidak bisa melihat gambar ini, ya ditutup saja ya. Nah, inilah gambaran dari pasien yang mengalami luka kencing manis, ya komplikasi dari kencing manis yang berbenturan langsung dengan kulit ya. Jadi ini disebabkan oleh peningkatan kadar gula darah dalam darah ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini sudah termasuk sudah lapisan ketiga dari kulit. Ya, ini kalau ada pengkajiannya, ini termasuk kategori luka yang sudah masuk ke skala Wegner 3 ya. Nah, nah ini pasien kita ya dulu ya, tapi dengan catatan prosesnya akan bisa membaik jika gula darah itu sangat baik. Nah, sebelum kita masuk kepada tadi luka itu, maka kita harus juga mengetahui bahwa di kulit kita itu kalau kita lihat memang tampak tipis. Ternyata setelah dipenampang besar ya, ternyata kulit kita itu memiliki bagian-bagian ya, ada 3 bagian pada kulit kita. Kulit pertama, lapisan pertama itu ada paling terluar ya. Dia itu memiliki pori-pori ya, memiliki lapisan yang sifatnya untuk mencegah ataupun sebagai barier atau penyaring dari benda-benda asing dari luar. Kemudian masuk ke lapisan kedua di bawah lapisan pertama, itu biasa disebut dermis ya. Itu merupakan lapisan di mana banyaknya pembuluh darah ya. Kemudian di situ juga adanya ada akar rambut ya, akar rambut. Kemudian dia juga ada persarapan, dia juga ada ada sel untuk penghasil minyak ya, sehingga orang-orang bagian kita ya, orang Indonesia ini rata-rata kulitnya berminyak. Nah, inilah jadi di lapisan kedua itu yang berfungsi menghasilkan ini. Kemudian yang ketiga ada lapisan ketiga, lapisan terdalam, yaitu lapisan lemak. Nah, ternyata memang kulit kita ini berlapis-lapis. Nah, kemudian kita masuk kepada fase penyembuhan luka. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Inggris, Bapak Ibu, mohon maaf, tapi insya Allah akan saya sedikit menjelaskan terkait dengan bahasa kita ya Bapak Ibu. Jadi setiap luka itu akan mengalami proses penyembuhan. Ya, yang pertama dia akan awal-awalnya akan ada perdarahan. Ya, itu karena terkenanya pembuluh darah. Nah, setelah adanya pelukan itu, maka akan ada fase yang pertama. Fase pertama itu adalah fase inflamasi, ya, atau biasanya yang kita ketahui secara di lingkungan ya, biasa pasien menyatakan tuh ada peradangan. Kalau ada kata peradangan itu berarti itu dia masuk fase yang pertama, fase di mana dia ditandai ada 5 biasanya Bapak Ibu. Ada memerah, biasanya radang ya. Radang itu ada merah, kemudian ada bengkak, ya, kemudian hangat ya. Nah, kemudian biasanya kalau dia sudah terlalu banyak kuman yang berada di situ, biasanya dia membuat panas demam ya. Nah, itu biasanya itu ada tindakan lanjutan di rumah sakit atau vaskes yang memiliki laboratorium untuk ditindaklanjuti untuk kemana lanjutannya.
Kemudian inflamasi selanjutnya itu setelah dia masuk fase inflamasi, maka dia akan beralih ke fase proliferasi atau fase tumbuh daging. Nah, setelah tumbuh daging, baru dia masuk ketiga yaitu tumbuh kulit. Jadi jangan bingung dengan inflamasi, proliferasi atau rumbling. Bahasa kita adalah yang pertama dia akan mengalami peradangan. Yang kedua dia akan tumbuh daging dan yang ketiga akan tumbuh kulit. Maka sembuhlah luka itu kalau sudah mengarah kepada tumbuh kulit. Nah, bagaimana nih hari-harinya nih? Biasa nih secara normalnya ya, pasien yang mengalami tidak ada kencing manis, tidak ada pencetus penghambat dari proses penyembuhan lukanya itu, maka dia akan melalui proses yang namanya pasti dalam 21 hari dia akan sembuh. Nah, itu pasti. Hanya saja kita harus tahu bahwa luka ini ada yang luka yang cepat sembuh, ada yang lama sembuh, ya, atau yang biasa kita sebut sebagai luka akut ataupun luka kronik. Nah, biasanya luka kencing manis ini kategori luka kronik. Kenapa? Karena fase penyembuhannya itu berkepanjangan. Yang harusnya luka itu sembuh dalam 21 hari, tapi dia bisa sembuhnya lebih dari 21 hari, sampai berbulan-bulan. Ya, nah, kalau di bidang apa namanya penyembuhan luka ini ya, biasanya kita mengetahui dari awal. Jadi jika seseorang atau bapak ibu ataupun ada keluarga yang melihat kondisi luka yang tadi ada merah, ada hangat, ya, kemudian ada pembengkakan, nyeri, ya, di mana dia itu sudah melebihi dari 4 atau 6 hari ke atas. Biasanya 4 hari, 5 hari ke atas itu sudah kategori peradangan yang kronik atau kelebihan peradangannya. Maka itu tidak normal. Maka di situ ada proses yang namanya tubuh itu beradaptasi dengan sesuatu benda-benda asing, baik kuman, ya, ataupun bisa jadi gula darahnya yang meningkat. Kadang-kadang pasien itu datang, ya, dia tidak tahu bahwa dirinya itu dalam kondisi gula darah, tapi lukanya itu sudah masuk ke dalam, sudah meradang, sudah apa namanya ya, sudah ada aktivitas kuman, ya sampai demam. Nah, ini salah satu kondisi di mana luka ya awalnya itu yang mengalami peradangan, ya bahasanya itu inflamasi atau peradangan. Nah, lihat foto yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini adalah kalau bahasa awamnya bisul. Ya, kalau kita sebut abses, ya ada bisul. Nah, bisulnya ini kita lihat nampaknya tidak ada luka, tetapi di dalamnya itu semuanya ada akumulasi atau penuh dengan nanah. Ya, lihat ada merah, ya ada bengkak. Ini kalau dipegang ini sakit dan kalau kita rasa ini hangat. Sama juga dengan foto yang di tengah. Sama begitu juga kondisinya. Dan sama juga seperti inilah yang namanya di fase inflamasi atau fase peradangan. Kalau peradangannya di dalam 7 hari ya atau 6 hari ya di bawah itu dia akan membaik. Tapi kalau melebihi dari hari sampai 6 hari 7 hari ke atas itu berarti dia fasenya berkepanjangan. Berarti itu harus dilakukan suatu tindakan ya. Nah, harus Bapak Ibu harus mendatangi Vaskes ya tempat-tempat yang terdekat dalam hal untuk bertindaklanjuti dari luka yang dihadapi. Nah, apakah luka kencing manis itu dapat sembuh, Bapak Ibu sekalian? Apakah luka kencing manis itu dapat sembuh? Saya katakan bisa sembuh. Kenapa? Nah, ini contohnya. Ini pasien kita ini dengan usia 70 tahun ya. Ini diabetik leg ulcer ya. Luka pada kaki kencing manis. Nah, di bagian dekat jari-jarinya itu merupakan fase inflamasi atau fase peradangan. Nah, di tengah-tengah itu putih semua, itu jaringan mati semua. Ya, itu jaringan mati yang memang harus dibuang ataupun memang itu tempat kuman berkembang biak. Nah, ini harus dilakukan perawatan yang memang sifatnya khusus. Nah, setelah dilakukan perawatan, ya, lukanya akan membaik. Nah, ini dia. Ini adalah proses di mana luka dalam proses fase kedua, fase fase proliferasi atau tumbuh daging. Nah, ini tumbuh daging semua. Masuk ke fase ketiga, sembuh, tumbuh kulit. Ya, ini dia. Jadi luka sebesar apapun, kalau pasien itu dapat mengontrol gula darahnya, nutrisinya bagus, maka luka itu akan membaik. Nah, ini termasuk fisiologi penyembuhan luka. Jadi ada kemarin pertanyaan, Bapak, bagaimana? Ini mahasiswa bertanya kepada saya, Bapak ini bagaimana penyembuhan luka yang dijahit? Ya kan? Biasa kan ada yang kita lihat
proses penyembuh, ada luka yang dijahit, ada luka yang terbuka. Jadi luka yang dijahit itu adalah proses penyembuhan yang primer ya. Jadi dia melalui apa namanya penutupan langsung tepi lukanya. Kalau yang biasa kita lakukan ya, yang dilakukan dengan adanya melalui proses inflamasi, melalui proses dari tubuh daging, terus kemudian tumbuh kulit itu memang butuh waktu ya, itu disebut dengan penyembuhan sekunder. Nah, bagaimana nih untuk menjaga kaki untuk pasien-pasien yang diabetes? Ya, yang pertama ya tadi tentunya kita harus lakukan pemeriksaan ya dan basuh kaki setiap hari. Setiap malam mau tidur kakinya harus dicuci pakai sabun dan harus diperhatikan di kakinya. Karena rata-rata orang yang mengalami kencing manis itu kakinya biasanya sudah baal atau kebas atau tidak terasa, mati rasa atau neuropati ya. Jadi saraf kakinya itu tidak terasa dengan panas, dengan tusukan. Nah, jadi harus setiap malam itu harus dibersihkan, cuci kaki dan dilihat kakinya di bawah. Takutnya ada sesuatu benda tajam yang telah tertusuk dan dia tidak terasa. Yang kedua, potong kuku secara berkala. Ya, potong kuku itu jangan sampai terlalu dalam, tapi potonglah kuku itu rata. Kemudian gunakan kaki itu gunakan apa kaos kaki yang tebal ya, gunakan sepatu khusus untuk yang kencing manis. Kemudian pastikanlah kulit kaki itu senantiasa bersih dan lembut. Biasa rata-rata kaki orang kencing manis itu dia pecah-pecah ya, pecah-pecah kering. Nah, biasanya itu jalan terbaiknya adalah dengan pemberian minyak ya, minyak zaitun, jangan terlalu banyak, cukup atau hand body ya untuk memberikan kelembapan pada kulit yang pecah-pecah pada pasien kencing manis. Kemudian lakukanlah aktivitas ya, banyakkan berjalan untuk memastikan darah senantiasa mengalir ya, bukan lari atau olahraga sport itu ya, bukan, tapi jalan. Cukuplah jalan santai setiap pagi ya. Kemudian ada 7 cara untuk mencegah diabetes ya, yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Fawaid ya. Ini salah satu termasuk ya, selalu pantau ya berat apa namanya BMI kita ya masing-masing. Kita lihat masa kita, kemudian makan buah sayur ya, hindari rokok, alkohol, olahraga ya, jalan santai. Nah, kemudian apa lakukan itulah apa namanya konsultasi ya, pantau. Kemudian bagaimana nih Bapak Ibu sekalian? Bagaimana jika terjadi sudah ada luka dan mengalami kencing manis? Nah, saya ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu Pak Nur santai. Apa itu Pak Nur santai? Ya, Pak Nur lagi santai-santai. Itu yang pertama, P itu adalah dia melakukan perawatan luka, ya. Perawatan luka itu lakukanlah dengan praktisi perawatan luka yang teraplikasi. Yang tentunya pasti sesuai dengan SPO, ya. SPO akan melakukan perawatan luka sesuai dengan dasar luka, ya pembersihan, kemudian pengangkatan jaringan mati kalau ada, dan diberikan dressing atau obat-obatan yang sesuai dengan dasar luka agar luka tersebut akan lebih cepat sembuhnya. Kemudian tadi apa namanya Pak Nusanda ya, P. Kemudian K-nya apa? Kontrol gula darah. Nah, kontrol gula darah ini ya banyak sekali data-data ya, yang dimana gula darah puasa, gula darah sewaktu, ya sewaktu, kemudian gula darah 2 jam makan. Ya, kalau kita perhatikan untuk gula darah ini, rata-rata kalau pasien itu dengan gula darah di bawah 200, baik dia setelah makan atau sesudah makan di bawah 200, insya Allah lukanya akan sembuh. Hanya saja komplikasinya itu, ya rata-rata normalnya itu ya di bawah 150 kalau gula darah 2 jam setelah makan, ya itu baik sekali. Kalau di bawah 200 itu aman untuk proses penyembuhan luka, ya. Tapi kalau di atas itu proses penyembuhan luka sangat berat sekali. Kemudian apa? Nutrisi, ya tinggi protein. Makanlah putih telur, ikan gabus, ikan teri, ya itu tinggi protein. Kenapa? Protein itu fungsinya adalah untuk menggantikan atau menggantikan jaringan-jaringan pada tubuh yang rusak. Ya, protein lah sangat berperan penting sekali ketika seseorang itu mengalami luka. Kemudian relax, ya, santai, ya. Jadi Pak Nur santai. Ya, yang terakhir itu adalah relax dan santai. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan apa nama, jangan down, jangan putus asa. Ya, ketika seseorang itu
apa namanya, dia putus asa, bimbang, bingung, takut, khawatir, itu akan meningkatkan hormon kortisol atau hormon cemas. Kalau hormon cemas itu tinggi, maka gula pun akan juga naik, meningkat. Oleh karena itu, jalani saja hidup kita, rileks, santai ya. Kita manfaatkan hidup kita, maka hormon kortisol itu, hormon cemas itu akan turun. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kita lihat untuk khusus apa namanya, perawatan luka ya. Insya Allah kita coba. Ini juga menghormati yang dipisahkan pausnya, paus. Nah, ini kan ini adalah kita bisa. Kalau ada ini Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam perawatan luka itu ya banyak tipe sekali tipe-tipe luka ya. Tapi intinya adalah ketika seseorang itu bisa mengontrol gula darahnya ya, dia rawat lukanya dengan baik, terus nutrisinya bagus, makan minumnya itu tinggi protein, kemudian dia tidak pusing dan tidak dia rileks, dia santai. Insya Allah lukanya akan pasti sembuh. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya, kita kembalikan kepada moderator. Nah, nanti kita kalau kita ada pertanyaan, nanti ingin lebih lebih enak hidup dalam apa namanya diskusi kita. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada Dr. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi dari Pak Rijal ya. Beliau seorang spesialis luka ya. Dan memang luar biasa jam terbangnya ini. Kalau Bapak Ibu kita semuanya melihat gimana gambaran diabetes yang mengalami komplikasi pada kaki, dalam hal ini adalah diabetic foot ulcer, lukanya sudah membusuk. Mengerikan sekali ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, terhindar dari diabetes, dan saudara-saudara kita yang lagi sakit diberikan kemudahan dan kesehatan. Baiklah, sementara kita break dulu, istirahat dulu ya, untuk memberikan waktu kepada para narasumber kita untuk minum sejenak ya, sambil mungkin bisa diintip-intip dulu pertanyaan yang masuk sambil kita menyaksikan sesuatu yang mau lewat ini. Saya alokasikan waktunya sekitar 5 menit untuk istirahat. Nah, jadi kegiatan webinar kita pada malam hari ini didukung oleh Naturafit, di mana Naturafit memberikan penelitian, pengembangan, dan fokus pada membantu kesehatan masyarakat melalui produk-produk herbal. Dan alhamdulillah, produk-produk herbal Naturafit sudah banyak mendapat sertifikat ya. Salah satunya sertifikat halal sudah pasti, kemudian BPOM juga, dan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan khusus spesifik untuk diabetes, di sini ada dua produk yang spesifik untuk diabetes ya. Yang pertama adalah Betacare, di mana ini adalah komposisinya daun-daun herbal alami Indonesia seperti daun sendok, ceplukan, daun salam, sambiloto, dan juga alcana, yaitu ekstrak ikan gabus. Dan sebetulnya pengobatan modern di zaman ini harus berjalan secara komprehensif dan holistik. Ada pencegahan, ada pengobatan, dan juga secara modern tentu antara kedokteran modern dan juga dunia kesehatan tradisional dalam hal ini penggunaan herbal juga harus saling bersinergi
dan saling berjalan beriringan, saling support dan harus selalu dikembangkan penelitiannya sehingga akan terus-menerus menghasilkan kebaikan untuk masyarakat dalam hal ini sesuai tema kita pada malam hari ini tentang diabetes. Dan alhamdulillah pemerintah kita sangat mendukung sekali berkembangnya herbal-herbal alami di Indonesia yang akan terus dikembangkan melalui berbagai macam penelitian. Dan alhamdulillah sponsor kita pada malam hari ini yang sudah mendukung hadirnya webinar kita, webinar ilmiah edukasi masyarakat, edukasi kesehatan masyarakat pada malam hari ini sudah banyak memberikan penelitian, pengembangan produk-produk herbal dan salah satunya adalah di bidang membantu untuk memperbaiki gejala-gejala dalam hal ini adalah diabetes, yaitu nama produknya adalah Betacare dan Alkana. Nah, berkaitan dengan proses perawatan luka, di sini Naturafit memberikan suatu penelitian sehingga hadirlah suatu produk yang bernama Alcana, di mana salah satu kandungan yang ada di ekstrak ikan gabus Alcana adalah nutrisi yang diharapkan bisa meningkatkan kadar albumin. Nah, kandungannya adalah Cana striata ekstrak, yaitu ikan gabus. Kandungan nutrisinya diharapkan bisa meningkatkan kadar albumin, memperbaiki dan mempercepat penyembuhan luka, dan fungsi-fungsi lainnya. Dan baik juga dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui atau ibu hamil dengan kadar-kadar tertentu. Dan untuk kandungan yang lain dari Betacare, di sini selain menurut suatu penelitian membantu untuk memperbaiki fungsi pankreas, juga memiliki berbagai macam kandungan-kandungan yang lainnya, di mana jika digunakan dengan dosis dan sesuai aturan dan anjuran yang ditentukan, insya Allah akan membantu dalam proses penyembuhan diabetes, insya Allah. Baiklah, demikian break kita pada sesi pasca penyampaian materi. Selanjutnya kita akan diskusi. Oke, pertanyaan yang pertama, apa tanda awal bahwa seseorang terkena penyakit gula darah? Mungkin ini cocok untuk Dokter Fawaid. Baik, terima kasih Dokter Dani. Jadi memang tanda awal ya tadi saya sampaikan di dalam materi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dulu gejalanya. Gejalanya ada tidak? Misalnya Bapak Ibu sering haus yang berlebihan ya. Kalau haus biasa ya nggak usah terlalu dicurigain. Hanya minum minum mulu gitu. Terus laparnya juga lapar yang berlebihan. Udah makan dikit nih, udah kenyang, lalu 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya masih lapar lagi. Nah, terus ada sering kencing, nah kemudian ada berat badan yang turun, nah kemudian ada juga dibantu dengan gejala-gejala apa namanya gangguan persarafan, misalnya kebas, sebal, nah seperti itu segera segera dipastikan untuk mengecek gula darahnya, kan udah instan nih, nah seperti itu. Dari gejala-gejala itu diceklah gula darahnya, apakah gula darahnya masuk dalam kategori tinggi atau tidak.
Kalau kategori tinggi, nah itu bisa jadi mengarah ke diabetesnya seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Oke, terima kasih Dokter Fawaid. Oke, selanjutnya adalah ini cocok buat Pak Rijal ini pertanyaannya. Nah, izin bertanya bagaimana penanganan pertama kali saat mengalami trauma atau luka agar tidak terlalu parah. Nah, silakan Pak Rijal, pertanyaan dari salah seorang peserta. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Penanganan pertama kali adanya perlukaan ya, ada perlukaan eh, yang tidak terlalu parah itu ya, atau tidak terlalu buruk. Yaitu pertama kali adalah ya, yang pertama kali kita lihat dulu ada perdarahan tidak. Jika ada perdarahan, kita harus hentikan perdarahannya dulu Bapak Ibu. Jadi perdarahan itu ada yang seperti terbuka keran ya, laju, ada yang merembes. Ya, jadi ketika ada rembesan, silakan untuk ditekan dulu ya, ditekan dulu, hentikan perdarahannya. Kalau ada si denyut jantung, bunyinya darahnya keluar kuat gitu, maka lakukanlah angkatlah dulu lebih dari jantung ya, tinggikan tangannya, tinggikan atau kakinya tinggikan pada jantung. Kondisi pasiennya sedang berbaring. Kalau memang tidak ada perdarahan, sudah henti perdarahan, maka bisa dibersihkan dulu. Awalnya dibersihkan dulu dengan air biasa ya, tidak boleh menggunakan alkohol ya Bapak Ibu sekalian. Jadi lakukan dengan air biasa dulu, air mengalir ya. Nah, kalau memang dilihat dulu, silakan dia air ya, air yang dimasak dengan garam itu kemudian nanti disejukkan lalu dibersihkan ya, dibersihkan. Lihat, kalau misalkan ternyata dalam 3 hari 4 hari ternyata tidak tanda tadi itu tidak berkurang ya, maka sebaiknya lebih cepat untuk dibawa ke Vaskes ya, fasilitas kesehatan lain kesehatan, sehingga bisa dilakukan tindak lanjutnya. Untuk awal-awalnya ini seperti itu aja itu Dokter Dani. Baik, terima kasih Pak Rijal. Baik, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, kita dulu yang mau lewat berikut ini ya.
Alhamdulillah, webinar kita pada malam hari ini didukung oleh Naturafit, sebuah perusahaan yang mengembangkan penelitian di bidang ramuan-ramuan herbal-herbal alami Indonesia yang diupayakan untuk membantu kesehatan masyarakat. Dan berkaitan dengan tema kita pada malam ini adalah tentang diabetes, maka dari Naturafit memiliki dua produk unggulan yaitu Betacare dan Alchana, dan masing-masing sudah memiliki sertifikat halal Indonesia dan juga sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan Betacare adalah suatu ramuan yang berisi daun sendok, ceplukan, daun seledri, dan stabiloto, di mana menurut penelitian bisa membantu memperbaiki fungsi pankreas dan insya Allah juga akan membantu proses penyembuhan diabetes. Dan Alchana, di mana kandungan komposisinya adalah Chana striata ekstrak atau ikan gabus, di mana diharapkan bisa mempercepat penyembuhan luka dan juga memiliki kandungan zat yang lain juga yang diharapkan mampu meningkatkan stamina dan membantu kesehatan kita semuanya. Dan alhamdulillah kedokteran modern dan kedokteran dalam hal ini adalah tradisional atau penggunaan herbal seharusnya bisa saling mengembangkan dan saling dukung dan semakin meningkatkan penelitian sehingga kedua-duanya bisa saling mendukung tercapainya keseimbangan antara peningkatan kesehatan masyarakat dan juga tercapai kesembuhan bagi yang sakit. Dan alhamdulillah pemerintah kita, pemerintah Indonesia sangat mendukung sekali pengembangan ramuan-ramuan tanaman-tanaman asli Indonesia, diharapkan bisa juga dikembangkan menjadi produk-produk unggulan yang bisa membantu berbagai macam penyembuhan dan juga bisa meningkatkan
imunitas kita semuanya. Baiklah, ke mute. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, silakan bertanya secara langsung. Tadi saya sudah bacakan pertanyaan di kolom chat, dan bagi yang ingin bertanya atau berkonsultasi secara langsung, silakan angkat tangannya atau raise hand. Nanti saya akan unmute sehingga bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Silakan bagi yang ingin konsultasi seputar diabetes. Ini sudah ada 2 ahlinya pada malam hari ini. Silakan angkat tangannya atau raise hand, atau sambil kita menunggu ada yang mengangkat tangan untuk bertanya, saya akan membacakan lagi. Oh ya, sudah ada ini, Ibu Rita Cikarang. Ya, baik, saya unmute dulu. Silakan Ibu Rita, ajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Kan Ya, kebetulan Waalaikumsalam. saya tuh punya keturunan diabetes. Punya keturunan diabetes dari orang tua. Tapi saya pernah dicek diabetes. Diabetes itu sekitar bukan diabetes sih dok, kayak gula gitu. Sekitar 135 lebih. Apakah itu bisa termasuk ke diabetes ya dok? Oke, jadi Bu Rita bertanya, cek gula Cara darah menentukan. itu puasa atau tidak, Bu? Itu puasa atau tidak? Kebetulan pas cek gula darah itu tuh nggak lagi puasa dong. Oh ya udah, berarti gula darah sewaktu ya. Silahkan Dokter Fawaid, apakah nilai gula darah sewaktu 135 tergolong normal atau bagaimana dok? Silahkan dok. Baik, Ibu. Jadi untuk gula darah sewaktu ya tadi saya sampaikan ya berdasarkan dari hasil pemaparan yang saya tadi ya, itu yang dari konsensus 2021 ya, itu menunjukkan bahwasanya itu masih dalam batas normal saja, tidak ada masalah ya. Untuk 130 berapa tadi, Bu? 135. 335 ya, 335 dia kecuali dari lebih dari 200 ya disertai dengan gejala itu bisa mengarah ke arah sana. Tapi kalau itu masih kurun waktu masih aman. Tapi tetap harus dipantau terus pemeriksaannya. Lebih baik sih dengan gula darah puasa ya, Ibu, biar kita bisa punya pembandingan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Fawaid. Silahkan Bapak Amin Tohari. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Timur, dok, mau bertanya terkait dengan masalah gula. Sebagaimana yang saya derita, sebenarnya menurut dokter, gula saya itu sangat minimalis. Apakah itu juga yang disebut dengan penyakit, dok? Karena umur saya itu cukup matang, 53 tahun. Nah, darah saya itu dicek itu ada 110. Dan kemudian yang lain-lainnya sehat semuanya, tidak ada apa-apanya. Artinya menurut kesehatan apakah itu minimalis atau sedang atau bagaimana, dok? Mohon penjelasannya karena saya waswisufi sudurinas tentang masalah gula. Sangat begitu mengerikan. Jangan telau begitu. Terima kasih. Jazakumullah hasanah jazaa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung jawab Dokter Fawaid. Baik, terima kasih Pak Amin Tohari. Kalau masih 110-an ya, itu normal-normal saja, tidak bukan minimalis, bukan juga kerendahan ya, di range yang normal aja. Yang penting tadi Pak Amin Tohari ya, jangan dibawa stres ya, nanti naik gula darahnya, itu faktor risikonya juga. Bismillah, ketika memang sudah range normal, oh insya Allah saya sehat ini, udah positive thinking aja gitu, selama tidak ada gejala-gejala yang lain atau faktor risiko yang lainnya, seperti itu Pak Amin gitu. Baik. Ini ada pertanyaan, tapi kayaknya lebih mantap ini dijawab oleh Pak Rijal. Nah, berkaitan dengan luka diabetes,
faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan luka diabetes pada kaki itu cepat sembuh, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan luka diabetes pada kaki itu nggak sembuh-sembuh. Ya, silakan Pak Rijal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Dani. Jadi pertanyaan Bapak sekalian itu sangat bagus sekali ya, terkait dengan faktor-faktor penyembuhan lah itu ya. Faktor-faktor penyembuhan luka apa saja ya? Yang pertama itu adalah usia ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan usia, semakin usia itu semakin makin menanjak ya, semakin bertambah usia, maka yang namanya luka itu akan juga adanya terhambat juga penyembuhannya. Kenapa? Karena pembelahan dari sel-sel jaringan ya itu juga terhambat. Semakin usia semakin muda, maka luka itu juga semakin cepat tumbuh karena anak-anak yang masih muda itu masih proses pertumbuhannya juga lebih lebih banyak ya, lebih sering. Nah, kemudian apalagi nutrisi ya. Semakin seseorang itu makan mengandung protein ya, itu luka akan lebih cepat sembuh. Ya, karena tadi fungsi protein adalah yaitu menggantikan sel-sel atau jaringan yang rusak. Sehingga dengan mengkonsumsi protein yang tinggi, maka protein itu membantu proses percepatan penyembuhan luka. Kalau kurang protein berarti juga lukanya akan sulit untuk melewati fase untuk proses penyembuhan luka. Yang ketiga, ya tadi adalah usia, nutrisi, dan yang ketiga adalah penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta di sini ya rata-rata ya seperti kencing manis, kemudian adanya sakit jantung, ya, ginjal, hipertensi, stroke, ya, itu merupakan penyakit-penyakit penyerta yang juga membuat luka itu akan terhambat. Jadi bagaimana untuk penyakit penyerta ini? Penyakit penyerta ini kita harus berkolaborasi dengan namanya praktisi atau medis ya, harusnya ke penyakit dalam ya untuk terkait dengan konsultasi untuk menekan penyakit penyerta yang ada diderita oleh pasien tersebut. Jika dia mengalami kencing manis, maka dia cukup ke penyakit dalam ya. Mungkin ada sakit apa namanya, ada pemeriksaan lanjutan terkait stroke ya. Dia harus konsultasi dengan dokter yang memang di bidangnya. Nah, apalagi oksigenisasi ya. Banyak sekali itu. Jadi luka itu memang memerlukan oksigen juga. Jadi tidak bisa yang namanya pembebatan atau balutan luka yang sangat keras, itu tidak bisa. Dia akan mengakibatkan luka tersebut kurang oksigen. Ya, sirkulasi darah akan terhambat atau terjepitnya pembuluh darah seperti itu. Dan lingkungan di sekitar juga tidak boleh juga apa namanya luka itu tidak boleh juga dalam kondisi yang lembab ya, lingkungan yang lembab. Kalau luka memang harus lembab, tapi lingkungan tidak boleh lembab. Kenapa? Karena ya yang namanya lembab akan mengakibatkan yang namanya pertumbuhan ya, adanya mikroorganisasi ataupun jamur ya. Jadi makanya orang yang mengalami ada luka kencing manis itu sangat baik sekali untuk berjemur di pagi hari, sehingga dia tubuhnya juga mendapatkan vitamin D ya ketika dia berjemur. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada usia, ada nutrisi, ada penyakit penyerta, ada oksigenisasi, balutan, ya. Kemudian lingkungan itu sangat mendukung. Yang paling utama itu adalah bagaimana pola pikir kita. Jangan sampai kita itu cenderung menjadi orang yang putus asa ataupun jadi apa namanya down ya, tidak ada semangat ya. Ya itu yang harus kita bangun. Begitu Dr. Dani, insya Allah. Luar biasa, terima kasih Pak Rijal atas jawabannya. Dan baiklah, alhamdulillah tak terasa sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan mungkin jam 10 waktu Indonesia Timur, dan jam 11 waktu Indonesia jam 10 waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia Timur. Baiklah, untuk menutup sesi webinar pada malam hari ini, saya mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa dibahas karena keterbatasan waktu. Silakan japri admin dan mudah-mudahan insya Allah nanti ada kesempatan untuk menjawabnya. Baiklah, Dr. Fawaid dan Pak Rijal, terima kasih banyak
sebelum kita tutup, tolong berikan semacam closing statement, semacam edukasi kesehatan masyarakat, Dokter dan Pak Rijal ya. Saya berikan kesempatan kepada Dokter Fawaid dulu. Baik, terima kasih Dr. Dani. Jadi pada Bapak Ibu semuanya ya, saat ini ya kita berada di zaman yang serba instan ya, apalagi makanan yang begitu berbagai macam varian ya. Saatnya baik kita mencegah dari sekarang ya, menjaga pola hidup sehat kita agar terhindar dari penyakit kencing manis yang memang hampir banyak akan jumlahnya 2 kali lipat akan terkena di masyarakat di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Jadi jaga pola makan kita ya dengan kita mengatur manajemen makan, mengatur waktu untuk aktivitas dan segala macamnya. Lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Fawaid. Oke, silakan Pak Rijal closing statement-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelumnya ya. Jadi untuk terhindar dari segala itu sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Fawaid ya. Itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan kesehatan kita. Jadi janganlah stres, jangan bimbang, jangan putus semangat. Insya Allah semua apa yang telah diberikan ujian oleh Bapak Ibu sekalian atau keluarga yang sifatnya luka kencing manis ya, tetap pasti ada jalannya. Intinya jangan stres, jalani saja, relax. Itu saja Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah alamin. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada Dr. Hafid, terima kasih kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk menimba ilmu, dan yakinlah apa yang kita pelajari pada malam hari ini insya Allah sangat bermanfaat, dan tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya, saudara-saudari, teman ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Bagi yang belum mengisi link absensi, silahkan mengisi kepada Bapak Ibu sekalian, nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih. Ini tidak saya end meeting dulu. Bagi yang mungkin ingin mengklik link sertifikat silahkan ya. Tapi saya tutup aja. Silahkan bagi yang sudah mengisi link sertifikat untuk live, dan terima kasih kepada Dr. Fawaid dan Rijal Mustaqim. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar selanjutnya. Baik, terima kasih Dokter Dani. Terima kasih Dr. Dani. Terima kasih Dr. Terima kasih. Fawaid. Terima kasih Mas Rijal.